Uni Eropa tak bisa terus jatuhkan sanksi ke Rusia. Ya, Menteri Luar Negeri Luxembourg Jean Asselborn menilai Uni Eropa tak bisa terus-menerus menjatuhkan sanksi ke Rusia. Cepat atau lambat, Uni Eropa harus kembali ke diplomasi, kendati Asselborn mengakui waktu untuk berdiplomasi belumlah tiba. Kita sedang mencoba memastikan kalau sanksi-sanksi sudah dijalankan. Anda tidak bisa terus-terusan menjatuhkan sanksi, dan sanksi. Sebab pada saat yang sama Anda perlu berpikir soal bagaimana kita kembali ke jalur diplomasi. Saya tahu diplomasi masih belum siap dibahas, kata Asselborn dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri Uni Eropa di Praha pada Rabu 31 Agustus 2022. Menurut Asselborn, Uni Eropa pada akhirnya harus menemukan sebuah cara untuk menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina. Pasalnya, sanksi-sanksi hanya melukai Uni Eropa sendiri dan Uni Eropa adalah organisasi terbesar di benua biru. Asselborn menyoroti fakta bahwa Gazprom yang menghentikan pengiriman gas ke Prancis dan Jerman adalah sebuah masalah besar. Gazprom adalah BUMN bidang energi dari Rusia. Ya, sebelumnya pada Selasa 30 Agustus 2022, Gazprom memangkas suplai gas kepada Engie, yakni sebuah perusahaan sektor rumah tangga asal Prancis. Langkah tersebut diambil Gazprom setelah Engie gagal membayar gas yang dikirim pada Juli 2022. Sedangkan pada Rabu 31 Agustus 2022, Gazprom membekukan sementara pengiriman gas ke Eropa yang melalui jalur pipa Nord Stream 1 dengan alasan sedang melakukan perawatan. Jalur pipa itu mengalirkan gas ke Jerman. Ya, ucapan Menteri Luar Negeri Asselborn itu disampaikan saat negara-negara seperti Austria, Prancis, dan Jerman sudah mengambil sikap untuk menolak sebuah blanket yang akan melarang penerbitan visa bagi seluruh warga negara Rusia yang ingin ke Eropa. Blanket itu disorongkan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa seperti Polandia, Estonia, dan juga Republik Ceko. Asselborn meyakini kebijakan seperti itu, yaitu melarang warga Rusia ke Eropa, hanya akan menciptakan sebuah tirai besi baru di Eropa. Asselborn pun berkeras warga negara Rusia seharusnya tidak menjadi sasaran sanksi-sanksi dari Uni Eropa. Rusia tuding Jerman biang kerok kisruh pasokan gas Eropa. Rusia mengatakan pemerintah Jerman melakukan segala cara untuk menghancurkan hubungan energinya dengan Moskow. Pernyataan ini dikeluarkan beberapa jam setelah Gazprom menghentikan pasokan gas ke Eropa lewat pipa Nord Stream 1. Ya, dalam sebuah pengarahan di Moskow pada Rabu 31 Agustus 2022, juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova mengatakan bahwa Jerman berusaha untuk sepenuhnya memutuskan hubungan energi antara kedua negara. Sebelumnya, Gazprom menghentikan pasokan gas ke Eropa lewat pipa Nord Stream 1 untuk perawatan kompresor yang ada di pipa tersebut. Perusahaan BUMN Rusia ini mengatakan perbaikan akan berlangsung hingga pukul 1 GMT pada 3 September mendatang. Jubir Kremlin Dmitry Peskov mengatakan masalah teknologi yang disebabkan oleh sanksi Barat terhadap Rusia ini adalah satu-satunya hal yang menghalangi pasokan gas lewat Nord Stream 1. Ada jaminan bahwa selain masalah teknologi yang disebabkan oleh sanksi, tidak ada yang menghalangi pasokan, kata Peskov dikutip oleh Reuters. Ya, pembatasan lebih lanjut untuk pasokan gas Eropa meningkatkan kekhawatiran akan krisis energi. Pembatasan lebih lanjut untuk pasokan gas Eropa meningkatkan kekhawatiran akan krisis energi. Ini mengerek harga gas melonjak lebih dari 400% sejak Agustus. Gas Nord Stream 1 sendiri sudah sejak Juni mengalami penurunan kapasitas. Dari total 100% saat ini, hanya 20% yang dialirkan. Ya, kurangnya pasokan dan kenaikan harga gas menciptakan krisis biaya hidup yang menyakitkan bagi konsumen dan bisnis di benua biru. Tingginya biaya energi dan listrik membuat inflasi zona Eropa di bulan Juli misalnya menembus angka 8,9%. Ya, beberapa negara Eropa mengatakan pemotongan ini merupakan alasan semata dari Moskow. Jerman yang menerima gas paling banyak ke Rusia menyebutkan tindakan Gazprom tersebut mengada-ngada. Pipa Nord Stream 1 merupakan salah satu rute pengiriman gas utama ke Eropa lewat Jerman. Pipa itu punya mayoritas oleh Gazprom dengan 51%, sementara lainnya adalah perusahaan barat PGEE.on dan juga Wintershall Dea 15%, lalu French Engie juga Dutch Gas Suni masing-masing 9%. Ada juga konsorsium Nord Stream AG yang berbasis di Swiss menjadi operator jalur pipa ini. Perusahaan itu mengatur masalah transit gas, teknis, hukum, dan lingkungan, tapi tidak punya aset atas gas di pipa tersebut. Kapasitas maksimal gas yang dapat dialirkan lewat pipa Nord Stream 1 adalah sekitar 160 juta meter kubik atau MCM per hari, dan ini sekitar 55 miliar meter kubik BCM per tahunnya.
Dan diketahui proyek pembangunan pipa ini dimulai pada tahun 1997, pipa beroperasi penuh pada 8 Oktober 2012. Zakharov mengatakan Rusia tidak ingin pecah belah Uni Eropa. Ya, Rusia tidak mengejar kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk memecah belah Barat atau khususnya Uni Eropa, meskipun ada klaim sebaliknya. Hal itu diungkapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Namun, kata Zakharova, blok tersebut dapat mengambil manfaat dari menjadi lebih toleran terhadap suara-suara yang berbeda, mengingat betapa mereka telah melukai dirinya sendiri dengan pendekatan bersatu kepada Rusia. Zakharova lantas membandingkan Uni Eropa dengan sekelompok orang buta dalam lukisan The Blind Leading the Blind oleh seniman Renaissance Belanda Peter Bruegel the Elder. Mereka bersatu. Tidak seorang pun di kelompok ini yang digiring ke parit, menyuarakan keraguan, keberatan, mengajukan pertanyaan atau protes. Katanya, pendekatan Brasil terhadap Rusia pun serupa. Juru bicara itu memberikan kesan mencatat inisiatif bunuh diri yang aneh yang dikaitkan dengan Uni Eropa, tetapi sebenarnya dipaksakan atau ditanam oleh kekuatan luar. Dia menambahkan bahwa ketika datang ke Rusia, blok tersebut tidak mentolerir suara-suara yang berbeda, sesuatu yang mengejutkan mengingat bahwa Uni Eropa mengklaim menghargai demokrasi, sebuah sistem di mana pendapat yang berbeda dari garis pemikiran dominan seharusnya dihargai. Sementara banyak politisi Barat mengklaim bahwa Rusia ingin memecah blok dengan kebijakannya. Ini terjadi. Sementara banyak politisi Barat mengklaim bahwa Rusia ingin memecah blok dengan kebijakannya dan ini tidak terjadi. Ya, jika ada maka tujuan kami adalah mengembalikan akal sehat ke dalam hubungan internasional, kata Zakharova. Pernyataannya muncul selama diskusi dalam wawancara radio tentang usulan larangan visa bagi orang Rusia oleh Uni Eropa. Rencana tersebut dicetuskan oleh Ukraina dan beberapa negara anggota Eropa Timur. Tetapi negara-negara Eropa Barat seperti Jerman dan Prancis percaya pembatasan yang kurang radikal harus diadopsi. Ya, Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menyarankan minggu ini bahwa ledakan di dalam Uni Eropa dapat terjadi kecuali semua negara anggota mengikuti kebijakan garis keras Rusia yang diadopsi oleh Warsawa.